Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Oco, kenalin. Eh, sebelum gua ngundang nih seseorang buat gabung di bincang online kita yang perdana ini, sebelumnya gue mau jelasin kalau bincang online ini adalah untuk mengisi kekosongan sektor pariwisata yang betul-betul merosot tajam. Nah, kemudian ini adalah bagian sekaligus untuk menyapa developers di seluruh Indonesia gitu. Udah deh, nggak perlu lama-lama. Kita langsung aja kita undang nih seseorang. Siapa yo? Siapa yo? Siapakah dia? Halo Bunda Ipon. Halo, Bun, Bun. Sebelumnya clear nggak Bun suaranya Bun? clear. Kok itu mukanya Clear putih? ya. Kok Ojo Putih jadi dong Bun, kan kan di rumah aja. Udah keren belum Bun? Udah keren keren? belum? Itu tapi topinya kirain Bunda mau diajak kemana gitu. Biar nuansanya Bun, biar nuansanya. Karena udah 3 bulan kan kita di rumah aja nih. Tadi juga mau pakai kacamata Bun, ternyata gelap, nggak bisa Bun lihat orangnya. Itu, tapi udah keren ya Bun? Keren. Dikeren-kerenin lah ya kan. Traveler. Bunda gimana kabarnya? Sehat? Sehat, baik. Bete tapi Keluarga sehat ya? sehat. Langsung aja nih Bun, kita kan perdana nih ya kan live bareng juga, memang tadi konsepnya tidak terlalu dikonsep sedemikian matang, tapi intinya kita pengen sharing-sharing nih sama Bunda ya kan. Siapa sih yang nggak kenal Bunda ya nggak? Gitu. Nah, Ih, Bun, sebelumnya sebelumnya ini nih Bun, salam perkenalan dulu dong buat teman-teman yang udah nonton nih. Ya nggak, Bunda tuh siapa sih ya nggak? salam semuanya. Ini pasti semua anak-anak. Terus teman-teman. Mudah-mudahan ada teman-teman seperjalanan. Ya, buat semuanya salam rimba tentunya. Karena Salam kita rimba tetap ya. iya, semoga semuanya baik, semoga enggak semoga siap dan semoga makin kuat dengan apa yang kita hadapi beberapa bulan ini. Ya nggak, Cok? Siap, betul banget Bun. Udah benar-benar harus fight. Bener. Ah. Ini Bunda nih nama aslinya siapa nih? Mungkin teman-teman mau kenal kan, ya enggak? Kalau nama asli sih Ayu Asahari. Oh iya Sari. Nama bohongnya siapa Bun? Itu nama aslinya Ivon tahu. Oh ya? Ya 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 ya. Yang ini adalah Bunda Ipon. Bun, kita langsung aja nih Bun. Kayaknya teman-teman juga mau tahu pengalaman Bunda ya kan. Mungkin nanti setelah ini, menghadapi new normal ini, sikap Bunda itu seperti apa gitu ya kan. Sebelumnya nih Bun, mau nanya nih, sejak kapan sih Bunda tertarik gitu di wisata yang berbau-bau alam gitu? Kenapa? Ya, Bunda kan emang asalnya dari kampung ya. Mm, Dari mm, mm, emang lahir tuh udah bener-bener di hutan. mm, Jadi mm, mm, emang kebetulan bertumbuh, ya otomatis ya jiwanya ikut gitu. Dari kecil mm, di alam, kemudian kan ketemu sama ayah, mau nggak mau mm, harus mm, deh. Terus, nah tadinya Bunda pikir di sini tuh memang di tanah Jawa tuh bener-bener yang kayak dibayangkan waktu Bunda sekolah dulu. Di sini tuh gedung, nggak ada hutan gitu. Ternyata, oh masih ada. Bahkan mm, mm. banyak yang dilestarikan, dilindungi, gitu. Udah, kalau nyoba-nyoba mulai jalan di alam di daerah sini, daerah Jawa ya tahun berapa ya baru mulai coba 2013 lah.
gitu. Tapi nggak nyesel kan Bun? Nggak nyesel kan pindah ke Jakarta Bun? Enggak nyesel. Kan Enggak masih lah ya, ya. Bener Bun. Oh iya, Bunda kan nih dari ini ya, Bunda sekarang masih ini nggak, masih ngejabat atau ngurusin hantu gunung nggak? Bukan hantu gunung, jungle ghost bahasa Inggrisnya Bun. Ya, jungle ghost gitu. Masih nggak sih Bun? Masih ngejabat nggak? Atau ngurus-ngurusin gitu? hmm, ya ketemu Jungle Ghost itu sebenarnya perjalanan luar biasa dari Ah, komunitas ke komunitas yang lainnya sampai akhirnya jatuh hati dengan yang nama Jungle Ghost. Eh, karena memang apa adanya dan ternyata luas banget. Terus kita kemanapun ada, emang hantu beneran hantu sih, gitu. beneran hantu. Dan Ya, Jungle Ghost ya. kan tur Indonesia ya. Jadi kita Mm, mau mm, mm, Sabang sampai Merauke ada saudara gitu. Itu sih mm. yang bikin Bunda jatuh hati sama Jungle Ghost juga dengan kesederhanaannya. Kemudian kalau Bunda di Jungle Ghost yang menjadi Bunda bagi semua di sana dan itu Mm, predikat mm, paling mm. membanggakan. Sumpah. Ya, mantap. Lanjut nih Bun, Bunda kan tukang jalan-jalan, terus juga guide juga, ya enggak? Siapa yang nggak kenal ya kan udah juga maaf kalau boleh disebutkan juga termasuk bagian dari APGI juga Asosiasi Pendaki Gunung Indonesia gitu yang saat ini memang luar biasa pengaruhnya terhadap eh, mountaineering khususnya gitu. Nah, nggak ada Bun, Bunda kan udah terkenal nih, udah lumayan lah gitu. Nggak ada rencana buat jadi influencer atau konten kreator gitu atau selebgram gitu buat ngedukasi. Terkenal apanya sih, Pak? Ya artinya terkenal dengan pengalamannya. Walaupun tidak terkenal tapi kan pengalamannya bisa diaktualisasikan ke teman-teman gitu loh Bun. Ya Hmm, nggak? enggak sih kalau kalau kayak jadi seleb apa enggak sih. Karena Enggak memang ya. tujuannya kan bukan itu. Ingin Mm-mm. kepengennya sih menebar kebaikan aja. Pada dasarnya alam itu Mm-mm. bagaimana. Kembalikan lagi teman-teman untuk Mm-mm. di bahwa menjaga alam yang baik itu bagaimana. Walaupun Bunda sendiri belajar. Makanya kenapa Bunda masih mau menggali ilmu di APGI atau masih mau sering sharing dengan teman-teman yang punya pengalaman jauh dari Bunda gitu. Karena kan Mm-mm. tidak pernah ada habis ilmu itu. Setuju nggak? Setuju Bun. Lanjut Bun. Ah, lupa tadi Eh, apa? Nanya itu, pengen jadi Iya. seleb. Nggak pengen. Jadi Soalnya jadi nggak ada keinginan nih buat jadi influencer, YouTuber gitu mau nyoba-nyoba gitu nggak nih? enggak. Udah tua, Nak. Cila tua. Enggak ya? Ya, oh nggak ngaruh lah itu mah ya nggak. Orang tua itu kan bicara pengalaman Bun, ya nggak. Nah anak muda ini kita bicaranya arah Bun, ya nggak. Mendingan Lanjut nih Ocho. Bun, Nah, Bunda yang di belakangnya Ocho support. jangan Bun ini aja grogi Bun, ini grogi beneran sumpah, ditontonin Iya, sama adik cinta lagi nih, aduh, namanya Franciscas kan tuh, grogi beneran. Lanjut Bun, lanjut Bunda, lanjut. kita flashback ke belakang nih ya Bun, tentang Bunda naik gunung. Mm-mm. Ajakan siapa sih Bun? Bunda naik gunung tuh ajakannya siapa dulu tuh? Kalau ajakan, hmm, kalau Bunda di sini ya di Bekasi sini, kalau ajakan sih nggak ada yang pertama banget ngajak Bunda naik gunung nggak ada. Emang kepengen naik gunung karena kangen sama hutan. Kebetulan Bunda itu dulu kan ya yang Bunda bilang tadi emang lahirnya pada dasarnya udah di hutan, di pinggir hutan. Jadi mainnya setiap hari ke hutan. Kebetulan dulu itu tahun sekitar 96 sampai 99. Bunda itu kan kerja di LSM Kesehatan. Nah, tugas Bunda tuh survei ke desa-desa terpencil di pedalaman Papua. Kemudian dari situ baru kita tahu kebutuhan-kebutuhan mereka untuk kesehatan. Nah, terus kita kembali lagi untuk mengantarkan kebutuhan mereka yang sudah coba kita siapkan gitu. Itu jalannya memang berhari-hari dalam hutan
selama 2 minggu. Mm-mm. Jadi bukan bukan cuman 1 2 hari jalan kaki, enggak. Dan itu memang jalan kaki antar kabupaten. Misalnya Hmm. dari Mulia, Mulia ke Ilaga, Ilu, Ilu ke Sina, gitu. Kan Gila. Kalau di Gimana, Papua Bun? pastinya cuma pesawat. Heeh. Dan zaman dulu tuh pesawat tuh, aduh, susah banget. Jadi Kalaupun ada mahal ya. ya mahal sih. Cuman kan maksudnya Heeh. kalau Bunda kan memang bisa dibayarin kantor. Ah, ah, ah. Untuk pesawat itu belum tentu dalam 2 bulan ada. Gitu. Hmm. Makanya kita nganterin vaksin, nganterin obat, itu jalan kaki. Nah, dari situ emang jiwanya emang suka tukang jalan di Tukang suka ukur jalan. Tukang ukur jalan. ya udah terus setelah pindah ke sini sempet adem tuh, anteng aja di rumah tuh sekitar 13 14 tahun. Bener-bener nggak sentuh hutan. Akhirnya Bunda coba gitu. Dan Mm-mm. gunung pertama yang Bunda daki di sini itu Cikuray. Woi, Cikuray. Lumayan tuh, Bun. Lumayan tuh. Berarti artinya memang sudah mengabdi lebih dulu ya sebelum menjalankan hobi, mengabdi dulu ya memang ke pedesaan-pedesaan itu ya, Bun ya. Sudah, sudah. Baru kemudian diimbangi dengan hobinya gitu ya. Mm-mm. Mm, Jadi bedanya dulu ke alam karena tugas, sekarang ke alam karena hobi gitu ya. di terus ketemu sama Abgi berkembang lagi ke alam Ah, hobi tapi bisa bawa pulang duit. oh iya. Ternyata Akhirnya akhirnya berkembang ya, Bun ya. Akhirnya kembali semuanya. Ya, 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 ya. Ya mm-mm. artinya bukan cuma diri kita sendiri yang senang, tapi mengajak orang lain dengan kita dampingi gitu. Artinya mereka juga kita kenalkan bahwa ini loh wisata alam yang ada di Indonesia semuanya sudah ada gitu ya enggak. Kalau dulu kan mungkin orang kita itu lebih suka ke luar negeri, Bun ya enggak, karena memang tidak ada eh, medianya gitu. Sekarang kan media sosial sudah berkembang. Artinya destinasi-destinasi wisata terpencil itu sudah mulai terjamah gitu ya enggak. Itu. Makanya kita cintain Indonesia. Gimana menurut Bunda, Bun? Dengan Nah, adanya media sosial ini ya. terus bukan gitu juga sih sebenarnya kalau Mhm. menurut saya ya eh, orang kita tuh makin kesini makin makin nyaman, makin Ya, Bun. baterai Kenapa, tahu Bun? baterainya Kenapa? loh Oh, baterainya low. Oke, kita benerin dulu aja, Bun. Benerin aja dulu. ya Bisa kita lanjut? bisa bisa. Jadi Gimana, Bun? iya kalau kalau Bunda bilang sih sekarang ya makin difasilitasi. Jadi orang juga nyaman gitu loh. Sekarang kalau kita mau berwisata, tempat wisata di Indonesia kan banyak banget. Beragam dari bahari sampai mau gunung, mau laut ya. Semuanya ada, tinggal milih. Udah gitu masyarakat-masyarakat setempatnya juga sudah dibekali dengan bagaimana caranya menerima tamu, menghargai tamu, menjamu tamu gitu. Baik lokal maupun asing. Jadi makin kesini sebenarnya dunia wisata ini eh, ya kalau kita Bunda sih nggak tahu pasti angkanya ya, tapi kan sebenarnya kan dunia wisata ini juga penyumbang lumayan ya untuk negara ya. Bener, Bun. Bener. Iya, jadi Mm-mm. ya nggak kalah sih sama luar Ini negeri. Kebetulan Bunda juga belum ke luar negeri sih, jadi nggak tahu. ini menarik nih, Bun. Ini menarik nih, Bun. Sekarang kan semua destinasi sudah mulai terjamah, baik yang paling kecil pun, desa paling kecil pun sudah orang-orang sudah mau mulai mengunjungi itu. Ditambah pandemi ini ya kan, bahwa target kita di Indonesia sini udah ada alamnya, udah ada suku budayanya udah mantep ya kan. Pasarnya udah ada ya enggak. Jadi pas nggak sih buat Bunda kita sedikit ke pemerintahan. Kalau pemerintah hanya memprioritaskan wisatawan domestik. Gimana menurut Bunda? Untuk saat ini, Untuk saat ini. ya gimana? Karena wisatawan mancanegara juga
belum pede untuk berkunjung gitu loh. Jadi memang kalau Bunda sih saat ini yang diimbau pemerintah ya domestik dulu, ya ya kita terima gitu. Ya artinya dengan domestik ini Gini, gimana kalau Bun? Bunda Putus Bun? nggak ragu, nggak khawatir gitu loh, bahwa cuma domestik aja terus kita kehilangan tamu mancanegara. Karena sebenarnya yang kaya tuh kita loh. Orang kita tuh banyak yang luar negeri, ya nggak? Benar. Bahkan belanja di sana. Nah, kalau kita bisa ngajak untuk berwisata di sini, kita bisa janjikan kenyamanan, keamanan, kita rubah. Jadi mereka jangan keluar negeri untuk liburan ke luar negeri atau belanja-belanja di sana, tapi ayo dari kita untuk kita gitu loh. Anggap nggak? Artinya paham Bun, paham. Artinya memang kita lebih saat ini setuju ya Bunda untuk menguatkan domestik. Satu kalau untuk segi kesehatan sudah pasti, tapi dari domestik saja kita sudah bisa membangkitkan lagi pariwisata di Indonesia gitu ya Bunda maksudnya ya. Yakin. Bunda yakin banget. Yakin ya. Artinya kemarin Yakin. Ancol buka aja udah berebutan. Iya nggak? Padahal masih dibatasin, cuman khusus untuk Jakarta aja kan, yang berKTP Jakarta. Bunda yakin Bun, kok Bun. orang. Senior Mada nggak di mana-mana rusuh Bun. Di sini rusuh juga Bun. Mana dia? Dia minta kopi Aduh. aja. Iya. Aduh, kita lanjut Bun, kita lanjut. Tadi udah mulai serius kita ini dulu. Ya kan. Bunda nggak ngopi? Ngopi, tapi maunya di gunung. Ya, di gunung mulu. Bun, iya nih Bun, bicara kopi Bun. Bicara kopi ya kan kalau mau ke gunung. Dulu Bunda pertama kali naik gunung tuh kan ke Cikuray. Ya nggak? Secara untuk air itu kan di sana kurang ya Bun ya. Di atas tuh nggak ada air ya kan. Itu Bunda pertama kali rempongnya kayak apa Bun perbekalannya Bun? Ini ada yang cerita nih, cerita. Nggak ada. Pasti dong, kita kan semua travel. Gue bawa apaan sih ya kan? Gue bawa apaan? Kalau bisa lemari kita bawa Bun, ya kan? Iya nggak? Dulu rempongnya kayak apa sih Bun? Jadi pendakian pertama Cikuray itu gue jadi sampai merah muka, ketawa inget. Salah satu temannya Taufik Hidayat yang runner kita itu salah satu teman yang ke sana. Jadi memang Bunda waktu pertama banget itu ya worry aja soal makanan, nggak mau kekurangan. Jadi belanjanya sampai akhirnya teman-teman itu carrier tuh udah pada penuh-penuh, masih tenteng-tenteng plastik. Boleh plastik. Iya, masih tenteng-tenteng plastik yang isinya logistik gitu. Jadi kebayang nggak sih kita naik Cikuray waktu itu dari Bayongbong, terus ada yang mesti tenteng-tenteng plastik kiri kanan yang isinya logistik, dibuang sayang dibawa berat. Itu mau jualan kali ya Bun? Ya kebetulan kemarin waktu di Cilah diuji. Waktu diuji sih manajemen perjalanan Bunda keren. Jadi ada beberapa senior yang kasih jempol. Sekarang udah nggak over lagi. Sekarang nggak bawa beras 10 liter ke Papandayan, nggak lagi. Udah mantap ya sekarang ya prosesnya ya. Tapi itu kan belajar. Jadi memang benar-benar ya pelan-pelan sih. Ya maksudnya kan biar teman-teman juga tahu, bukan yang pro juga dulunya kerepotan dan malah lebih rempong ya nggak Bun? Tapi Cok, sekarang itu apa Bun? gunung kita nggak perlu mikirin logistik banyak loh, tapi bawa duit banyak. Percaya nggak? Oh kalau sekarang iya, iyalah. Kalau sekarang iya, saya setuju dengan itu.
Saya setuju dengan itu supaya pelaku operator wisata bisa bekerja, ya nggak? Iya, betul. Iya, jadi nggak usah ini. Itu. Gak usah Bun, repot-repot sekarang. kak, iyalah, Tinggal ada calling, Bunda ya nggak? Ada tim-tim yang lain ya kan? tinggal calling Oce aja, ntar mau ke gunung mana, beres. Iya Bunda nggak ya? sekalian promosi nih. Bun, Bun, apa sih Bun yang membuat ketertarikannya gitu sampai berkelanjutan hingga saat ini Bun? Gitu. Sampai ngorbanin waktu, tenaga, ya kan, sampai harta. Tapi di puncak gunungnya paling cuma setengah jam, paling lama juga 1 jam. Habis itu turun. Itu. Dan bukan ke gunung aja ya, bukan ke gunung aja, mungkin ke pantai pun gitu cuma sehari ngebuang duit, waktu itu capek gitu. Apa sih Bun ketertarikannya sampai berkelanjutan gitu sampai saat ini? Apa ya? Emang kalau di alam tuh kan perasaannya beda. Jadi capeknya beda. Capek tapi kalau Bunda bilang malah buang lelah, buang penat sebenarnya. Nah, jangan lupa bahwa kita kan memang butuh refreshing kan. Cuman refreshing orang kan beda-beda. Kalau kita mungkin ke alam, ada yang ke mall, ada yang refreshingnya tidur, ya kan? Jadi Kaum nggak bisa rebahan, kaum rebahan. untuk sebuah kepuasan yang kita memang mau merasakan untuk diri kita sendiri. Bunda pikir nggak ada yang terbuang. Bunda yakin berapa Nggak ada biayanya ya. beli itu? Mantap Bun. Bun, ini pada dengerin omongan kita nggak sih? Soalnya nyebutin bunda, bunda, bunda ya kan. Wah gila, mantap deh pokoknya. Bun, Bun, Angin pasti kasih tahu fisik. dong Bun. Bun, kasih tahu dong Bun. Naik gunung mana sih yang paling ngeselin? Sama Gunungnya nggak siapa juga gitu? gunungnya nggak ngeselin. Sama siapa juga nggak ngeselin ya? Iya, iya. Sama siapa Bun? Sebutin aja Bun. Siapa tahu orangnya ada di sini ya. Semua gunung tuh Hah? ada ceritanya. Semua gunung ada ceritanya. Ada. Yang paling. Yang paling sebenarnya Mm-mm. sih bukan ngeselin sih, cuman eh, apa ya? Kalau pengalaman naik gunung yang paling paling apa ya? Kalau paling ngangenin, paling nyenengin, banyak Bun. Semuanya udah pasti kalau dari cerita Bunda tadi, ya nggak? Eh, kalau yang paling susah, Trikora, Ah, Papua. itu udah pasti ya kan. Ngeselin. Kalau itu kan capek itu. Ngeselin nih hati nih kayaknya nih. Aduh. Jujur Kenapa sih? aja nggak apa-apa bahwa kita kan harus saling menerima gitu ya nggak di perjalanan. Hmm, yang kemarin aja, yang kemarin yang terakhir, karena luar biasa banget. Itu ya. Bunda bawa tamu, ada dua Mm-mm. dua temen, dan ternyata salah satu dari tamu Bunda itu dalam kondisi sedang mengandung 3 bulan. Wow, Percaya? nggak kelihatan pada saat itu. Dan Summit Semeru. Percaya nggak? Saya bukannya percaya atau nggak percaya Bun, nggak bisa bayangin. Ya itu doang sih. Jadi sampai sekarang tuh, duh kalau gua tahu, gua nggak akan bawa gitu kan. Tapi gua nggak tahu. Terus Hmm. taunya waktu udah turun. Hmm. Ya artinya Waktu udah artinya di kegiatan di alam bebas itu harus benar-benar jujur ya Bun tentang fisik sendiri kepada teman-teman satu tim ya Bun ya. Nggak boleh ada yang betul. diumpet-umpetin ya. Karena memang Hmm. memang ini tamunya memang udah kepengen banget nanjak Hmm. Semeru gitu kan. Terus Hmm. beliau juga punya kesibukan kantor. Jadi begitu ada waktu, ada Hmm. kesempatan, dan dia merasa mampu, berangkat. Oh, Kita bahaya nggak lah tahu Bun. ya. Jangan,
sarannya apa Bun? Jangan sekali-kali memaksakan. Itu ya Bun ya? Iya, karena kan Mm-mm. bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Tapi ya itulah Bun ya, kadang satu tim pun kita di situ belajar untuk saling menerima baik dan buruknya dia seperti apa. Itulah perjalanan berkegiatan di alam bebas seperti itu ya Bun ya. Itu itu sebenarnya tantangannya di Mm-mm. situ loh. Jadi bukan karena gunung itu Mm-mm. kita, bukan, tapi karena teman perjalanan kita. Kalau temennya Mm-mm. ngeselin teman kepapandaian aja bete loh. Bisa jatuh-jatuh itu. Eh, Bun, itu kan tadi kan Nanya, pengalaman yang terekspos ya Bun. Boleh nggak Bun nanya pengalaman yang tersembunyi nih Bun? Pertama kita flashback dulu gitu. Bunda pertama kali naik gunung pasti pengen pengen buang hajat dong Bun. Pengen boker ya kan. hmm, Itu pertama kali dulu gimana Bun rasanya Bun? eh, Ceritain banyak Bun, ceritain Bun. Eh, eh, ya reseh aja sih sebenarnya. eh, Itu memang tapi ya bukan gimana? banyak orang yang bahkan ada orang-orang baru yang kalau kita mau ajak ke alam, terus kita kasih tahu eh, apa acara menggalinya itu kan pasti langsung mundur. Jadi Mm, nggak mau deh gitu. eh, terus Bunda waktu itu ngegali kah? Apa langsung ke semak-semak kah? Ya itu Ngegali, gimana Bu? ngegali. Ngegali ya. Hmm. Aha. Nah, Bunda kan setiap naik Nah ya, bawa hah? golok. Bunda setiap naik gunung kan pasti bawa golok. Oh ya, ngegali ya biar nggak jadi ranjau ya, nggak disumpahin sama orang-orang ya. Iya iya. Nah, nah Bun, Itu eh, terus ceboknya gimana Bun? Apakah Bunda sebelum naik gunung ya kan pertama kali baca tutorial cebok dulu ya kan? Apa pakai batu, pakai kayu gitu Bun? daun. Pernah Bun pakai daun Bun? Pernah Bun? Enggak. Enggak, oh enggak. Jujur dong, jujur dong, jujur dong. Nah, Enggak. Kan udah disiapkan semua. siapa ya? Terus Pakai Bun, tisu. disiapkan apa Bun? Kalau dulu kan masih bisa bawa tisu basah. Mm-mm. Jadi pasti bawa tisu basah. Gila, Bo, 2004 Hmm. itu canggih. Kirain ya kan Bunda baca tutorial cebok dulu di gunung kan Nah, kita nggak tahu gitu. kan zamannya Om Kenapa? Beben, zamannya si Komeng, nggak zaman Andri Maulana, ADD Klasik, zamannya mereka tuh nggak ada tisu basah, jadi pasti pakai daun, pakai kayu. Pakai batu ya kan? Besoknya batunya diambil orang buat nahan boker masukin kantong. Sama aja, Bu. Ya, Bun. Udah ketemunya dia lagi gitu. Oke. Bun, Tahuan nih, aku suka megang batu. pernah sekali tapi jangan diceritain lah. Ini kan ceritanya khusus Bunda aja gitu. Itu ada yang bilang Bun, anget-anget, ada yang bilang apa anget-anget, Bun? ada yang Itu bilang, kalau itu itu senior senior saya itu Elsa Rini. Mm-mm. ya mau diceritain nggak? Oh ceritain Bun, nggak apa-apa. Kita kan di sini sharingnya bukan cuma sekedar pengalaman atau apa, tapi hal-hal terburuk boleh kita ceritakan di sini. Karena memang berkegiatan di alam bebas itu seperti itu. Jadi kalau yang anget-anget yang dimaksud sama Mang El barusan, seniornya Oco, Mm-mm. ya dia megang anget-anget di Rinjani, hampir mencapai puncak. Terus saat dia mau rebahan di pasir, pas dia pegang begini, kok anget ya? Dicium, oh iya dipastikan, itu ranjau. Udah dah, saya berhenti. Saya nggak jadi itu senior saya nggak jadi. Masa nggak bisa bedain ya nggak Bun? Bun, ngobrol dong Bun. Apa tadi? Selama nggak bisa kemana-mana nih di masa pandemi PSBB ngapain aja Bun? Nah, Oco tahu nggak depan rumah Bunda ada taman, taman bermain Mm, mm, anak-anak. mm. Mm, 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 mm.
gue jadi tukang kebun. Mhm. Terus sama ibu-ibu, ada beberapa ibu-ibu di RT sini. Udah, sekarang jadi ada selang di depan rumah, dibeliin sama ibu-ibu pada urunan, di selang 20 meter, taruh di keran yang depan rumah Bunda. Tiap hari siapapun boleh nyiram itu tanaman yang kami tanam. Salah satunya itu. Jadi tetap tetap mainannya mah tanah, pohon, walau nggak ke Tapi gunung. artinya itu menarik Bun. Itulah travelingnya teman-teman di PSBB maupun di new normal gitu. Ya nggak? Kami, jangan salah, Mm-mm. kami juga waktu malam Lebaran kami buka tenda loh. Wah, mantap. Sekeluarga tuh Bun? Apa sekomplek? Iya di rumah nih, kita buka tenda, terus kita nonton apa? 5 cm dong. Ah, Kita berhayal lagi ada di Kalimati. ah, ah. Tapi Bun sebelum pandemi ini Bunda apa emang udah sempat ngelakuin pendakian atau jalan-jalan gitu? Malah kemarin itu kan harusnya bulan Februari Bunda ada, uh, bentar, Februari oh, ya. Hmm. Jadi ya udah dibatalin, tiket dibatalin gitu. Terus uh, Juni ini harusnya kan ke Semeru, bahwa ada beberapa sekolah udah ada 5 anak yang pemula-pemula gitu. Tapi berarti itu artinya Bunda pun menganggap pada saat PSBB nggak kemana-mana, akhirnya berkebun, itu Bunda anggap sebagai traveling juga ya Bun ya, karena nggak bisa jauh dari alam, akhirnya melakukan suatu hal yang memang merawat gitu pada akhirnya gitu. Betul. Jadi mana Ah, untuk mengobati rasa kangen, ya mau gimana lagi gitu kan. Tapi juga ya nggak apa-apa sih, biar bernafas dulu lah. Itu gunung-gunung dan laut. Ini udah dibuka loh. bener. Udah Bun, tapi informasi juga kita masih masih sebagian masih melakukan simulasi. Artinya bulan Juli nanti baru bertahap Ya, bertahap. gitu. Nah, Bun, ini Bun ngerasa aneh nggak sih Bun? Badan nggak kayak nggak terima gitu pas nggak kemana-mana gitu. Nah, ini kita nih kan tukang jalan di gunung, ya kan? Mm-mm. Jangan langsung berhenti, bikin sakit. Percaya deh. Hmm. Jadi di Bunda rumah tuh ngapain tuh Bun? guys, latihan, sepedahan, ada jogging. Tapi kalau jogging Bunda ngambil waktu yang memang bener-bener belum ramai di kompleks gitu. Jadi lebih subuh, jam setengah Mm-mm. 5 gitu. Terus jam 7 udah ramai orang jogging. Sepedahan. Sekarang lagi booming banget ya, sampai harga sepeda melonjak. Bun, Bun, eh, olahraga di rumah yang Bunda lakuin tuh apa Bun? Pemanasan seperti apa Bun? Karena kan nggak semuanya punya sepeda. Gitu. Sekarang nggak Nah, ada yang mau naik sepeda, baru sekarang-sekarang aja. Gitu. kalau Bunda kan kebetulan memang dari umur 20 tahun yoga. Yoga yang ringan aja, Mm-mm. yang kaki naik turun, terus ayo sepeda gitu. Terus Hmm. skipping, kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Gitu-gitu aja ya. Hmm. Bun, kasih tahu dong Bun ke teman-teman Bun yang Bunda dapat di komunitas, di suatu perhimpunan kayak gitu, yang berkegiatannya di alam bebas itu apa sih Bun yang kita dapat Bun? Gitu. Satu, saudara. Itu udah pasti ya. Saudara yang bukan sedarah, tapi yang Mm-mm. sayang sama kita, yang aware sama kita melebihi daripada saudara sedarah. Itu loh. Mm-mm. Dan apalagi kalau kita lagi di alam. Ada apa-apa, dia loh orang pertama yang menjaga kita, yang saling ya, gitu. Jadi ya kadang ada yang ngebetein, tapi ingat saat kita di alam, dia orang pertama yang akan membantu kita hal apapun, gitu. Kemudian Hmm. eh, ilmu, ilmu itu bukan kita belajar sama orang yang lebih umurnya lebih dari kita, enggak. Kayak Bunda belajar dari Ocok,
ya kan? Oh, hmm, Ada, ya lanjut. ada Lanjut Bun. yang cocok. Ada Jadi ya. belajar Eh, dari teman, dari Yuli, dari teman-teman Out Travel, terus dari banyak. Jadi nggak harus kita belajar sama orang yang memang bener-bener udah, oh iya dia sekolahnya ini, dulu dia mapalah ini. Nggak perlu. enggak ya. Walaupun memang mereka orang-orang yang sudah berkompeten gitu ya. Tapi kita Hmm. belajar banyak hal dari teman jalan, teman komunitas. Selain itu Bun, apakah dengan teman-teman berkegiatan di alam gitu, ada nggak sih rasa semangat buat berolahraga gitu, walaupun bukan, oh ketika mau naik gunung nih, gua harus olahraga, ada nggak sih kita jadi rutinitas gitu, pola hidup jadi Harus, teratur gitu, harus ya. justru harus. Kalau kita mau naik gunung, begitu kita mau naik gunung, beda, beda stamina-nya. Jadi kalau kita setiap hari berlari,